010808011. Perkenalkan, nama saya Silatul Komariah dengan NIM 212101080002 dari kelas Tadris Biologi 1, perwakilan dari kelompok 11 yang akan membahas tentang peranan interaksi genetik dalam kanker payudara, studi kasus pada mutasi BRCA1 dan BRCA2. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai berbagai macam sifat, rupa, hingga karakter dari manusia. Hal itu tidak terlepas dari peranan genetika atau pewarisan sifat yang diturunkan induk pada generasi selanjutnya. Gen memuat peranan penting dalam kehidupan. Gen juga dapat mewariskan segala bentuk sifat seperti rupa, karakter, hingga penyakit yang terkandung dalam induk kepada keturunannya. Gen juga dapat saling berinteraksi satu sama lain loh. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi gen? Jadi, interaksi genetik adalah hubungan antara gen-gen dalam suatu organisme yang mempengaruhi fenotipiknya. Gen-gen dalam organisme tidak beroperasi secara terpisah, namun saling berinteraksi satu sama lain dalam proses pembentukan dan pengaturan karakteristik individu. Interaksi genetik melibatkan berbagai mekanisme yang memengaruhi gen-gen yang berinteraksi dan berkontribusi pada fenotip akhir. Pada tahun 1910, Thomas Hunt Morgan, seorang sarjana Amerika yang menemukan bahwa kromosom mengandung banyak gen dan mekanisme pewarisannya menyimpang dari hukum 2 Mendel. Di dalam sebuah kromosom tidak terdapat hanya satu gen saja, tapi puluhan atau ratusan gen. Pada umumnya, gen memiliki pekerjaan sendiri-sendiri untuk menumbuhkan sifat. Namun, ada beberapa gen juga yang berinteraksi dengan gen lain. Gen tersebut mungkin dari kromosom yang sama atau pada kromosom yang berbeda. Interaksi antar gen ini akan menimbulkan perbandingan fenotip yang keturunannya menyimpang dari hukum Mendel. Nah, keadaan inilah yang disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, di sini mengenai materi macam-macam interaksi genetik. Macam-macam interaksi genetik dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu interaksi intraalelik, adalah gen-gen yang saling mempengaruhi terletak pada lokus yang sama. Yang kedua adalah interaksi intralelik, yang merupakan interaksi antar alel pada lokus yang berbeda. Di dalam interaksi genetik tersebut terdapat istilah epistasis dan hipostasis. Epistasis gen adalah gen yang menutupi, sementara gen yang ditutupi disebut gen hipostasis. Adanya interaksi genetik dapat menyebabkan suatu variasi genetik dalam setiap individu. Variasi genetik dapat terjadi pada genom suatu individu, baik itu dari susunan basa nukleotida, gen, ataupun kromosomnya. Proses evolusi yang mengubah spesies dan populasi yang mencakup seleksi, aliran gen, dan penyimpangan genetik, perkawinan antar individu, peran interaksi genetik sangat besar bagi kehidupan karena adanya interaksi genetik membantu memetakan proses biologis dan hubungan yang bersifat fungsional. Lalu, mutasi sebagai contoh interaksi gen. Apa sih yang dimaksud dengan mutasi gen? Mutasi merupakan perubahan susunan DNA atau RNA yang terjadi pada satu kromosom organisme yang sifatnya menurun atau diwariskan ke generasi selanjutnya. Hasil dari perubahan tersebut biasanya disebut sebagai mutan yang disebabkan oleh mutagen. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Sehingga, jika mutasi gen terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka kemungkinan besar suatu saat akan muncul jenis spesies baru yang sangat berbeda dengan indukannya. Namun, tidak semua mutasi dapat diwariskan pada keturunannya ya teman-teman. Mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh tidak akan diwariskan.
Setelah individu yang mengalami mutasi tersebut meninggal, maka mutasi yang terjadi juga akan menghilang selamanya. Penyakit kanker payudara adalah salah satu dari mutasi genetik yang adanya dipengaruhi oleh interaksi genetik. Kanker payudara dapat terjadi pada penderita karena berbagai macam faktor. Salah satunya adalah faktor genetik. Kanker payudara yang diturunkan atau diwariskan dari orang tua ke anak disebut sebagai kanker payudara yang herediter. Kanker payudara terdapat berbagai macam faktor selain adanya faktor genetik, yaitu faktor dari pola kehidupan yang kurang sehat. Dalam genetika, terdapat berbagai macam gen yang mengatur dari proses metabolisme tubuh. Salah satunya adalah jenis gen BRCA. Gen ini merupakan gen dalam DNA yang berperan untuk mengontrol pertumbuhan sel agar berjalan normal. Gen BRCA dibagi menjadi dua, yaitu gen BRCA1 dan gen BRCA2. Jika salah satu dari kedua gen ini rusak, DNA yang rusak tidak dapat diperbaiki, yang dapat menyebabkan lebih banyak perubahan dan mutasi pada DNA sel dan akhirnya menyebabkan suatu penyakit yang dinamakan kanker. Gen BRCA1 dan gen BRCA2 menghasilkan protein tumor suppressor gen atau TSG, sehingga kedua gen tersebut disebut TSGS. Gen BRCA1 terletak di kromosom nomor 17Q, dan setiap perubahan atau mutasi pada gen ini dapat menyebabkan peningkatan resiko terkenanya kanker payudara. Gen BRCA2 terletak di kromosom nomor 13Q yang merupakan salah satu kromosom akrosentrik pada pria, dan setiap perubahan atau mutasi pada gen ini dapat menyebabkan peningkatan resiko terkena kanker payudara. Mutasi pada gen BRCA1 dan gen BRCA2 sangat efektif dalam meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara dini. Jenis kanker payudara ini mengikuti pola pewarisan autosomal dominan dan cenderung terjadi dalam bentuk penyakit yang dini. Pembawa mutasi gen BRCA1 dan BRCA2 memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit kanker payudara ataupun kanker-kanker lainnya, terutama kanker ovarium. Mutasi ini sering terlihat pada orang yang memiliki riwayat keluarga. Selain itu, peningkatan resiko kanker payudara pembawa mutasi pada gen BRCA1 dan gen BRCA2 memiliki peningkatan resiko kanker-kanker lainnya seperti kanker usus berat, kanker prostrat, pankreas, melanoma, dan kanker lambung. Jadi kesimpulannya adalah interaksi genetik dalam kasus penyakit kanker payudara dapat disebabkan adanya mutasi gen BRCA1 dan gen BRCA2 berperan dalam mensupresi atau menyamarkan hingga mendominasi suatu gen, sehingga dapat memungkinkan keturunan memiliki adanya penyakit yang sama. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.